Jangan buru-buru, tapi juga jangan takut untuk memulai. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tinggal ke dalam dulu ya. Iya Pak Iya, Pak Ustadz. Ustadz. Geria Sakinah ini tuh kayak rumah ya, Bi. Nyaman, tapi lebih tenang aja. Iya betul. Makasih, Bi. Engkau tahu aku mencintai. Pemandangan hari ini bagus ya. Udaranya juga enak banget. Nasa mau naik? Sesi hari ini? Ya, pagi bebas. Jam 9 jalan sehat, jam 11 kita check out. Oke. Kalau gitu sekarang aja. Ya. Kalau jalan santai seperti ini, tandanya nggak ada yang perlu dicatat ya. Ada dong. Apa? Kondisi umum Kondisi umum saya sekarang baik, itu aja. sangat baik. Oke. Hati-hati ya. Dok. Ya. Itu tanaman apa ya? Ini? Mhm. Itu bunga liar. Tumbuh di antara tanaman budidaya. Cantik ya? Ya, cantik. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih. Sama-sama. Merahnya licin. Tapi kamu yang pegang saya duluan. Protokol keselamatan. Oke. Pelan-pelan. Naza? Tunggu. Boleh saya lepas tangannya dulu? Saya mau mengambil sampel daun. Boleh. Terima kasih. Dokter mau ambil sampel daun apa karena nggak nyaman pegang tangan saya? Tidak. Itu terlalu cepat sih jawabannya. Saya memang telah tutup jauh cepat. Tunggu sebentar ya. Boleh Naza pegang sebentar? Ini memang selalu ada di kantongnya dokter. Saya selalu siap sedia. Baru bilang. Baru ada kesempatan. Oke. Terus ini ngatain saya pegang. Dok. Ya. Dokter kenal sama papa saya. Maksudnya kenal sama papa tuh bukan dikenalin sama dokter Randy. Iya. Papa saya kenal sama Pak Wiran. Yang saya tahu seperti itu. Makasih ya dok. Udah ngajak saya ke sini. Sama-sama. Dicatat. Oke. Lu ke Jakarta naik motor? Yoi, Bisa lu ke Jakarta naik motor? ya harus bisa-bisain lah. Dokter, Kenangnya boleh minta tolong nggak? Iya.
dia boleh ikutan nebeng di mobilnya dokter. Apa? Udah bolehin aja. Oke. Tuh, dibolehin Bu. Dah, naik mobilnya dokter. Terus gue gimana? Ya lo mikir sendiri lah, kan udah gue usaha no, naik mobil. Ya udah sebentar ya, parkirin motor dulu. Tolong cepet ya. Nih, Ini Bu. kalau disuruh mata-matain saya lagi, jangan mau ya. Aduh, saya kan dibayar Mbak. Dibayar berapa? Aduh, kalau itu urusan dapur saya Mbak. Saya bayar 2 kali lipat. Jangan deh Mbak, saya nggak enak sama Pak John. Saya masih nggak ngerti sama papa saya. Kebanyakan orang tua memang seperti itu, Naza. Walaupun anaknya sedang baik-baik saja, tetap mereka itu khawatir. Papa kamu? Sama. Jangan buru-buru, tapi juga jangan takut untuk memulai. Iya Pak. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tinggal ke dalam dulu ya. Iya Pak Iya Ustadz. Ustaz. Gede Sakinah ini tuh kayak rumah ya Bi. Nyaman, tapi lebih tenang aja. Iya betul. Makasih Bi. Bi. Ya. Soal yang diomongin Pak Ustadz untuk nikah ulang dengan orang yang sama. Tapi kan kamu nggak perlu. Aku belum selesai ngomong. Ya intinya kan aku bilang kalau bukannya aku nggak mau, cuman masih butuh waktu aja. Ya aku tahu. Tapi buat aku itu udah lebih dari cukup kok. Udah kita jalan pulang yuk. Iya, kenanga. Nggak apa-apa Bu. Kenang ah. Ya dok. Hari ini istirahat total, besok masuk ke klinik ya. Siap dok. Setelah kamu masuk, semua peralatan di klinik kamu rebus dulu. Kan kenanga cuman pilek biasa doang, pilek ringan banget. Kenang ah. Ya dok. Besok tolong handuk untuk lap tangan saya dicuci terpisah dengan handuk tangan kamu ya. Dok, ya Allah, please dong dok. Peralatan makan juga kamu harus cuci dengan air panas 100 derajat. Kenang ah? Ya dok, Paham? paham dok. Terima kasih. Kasih dok. Munaza. Cepat sembuh ya, kenanga. Kasih Bu. Semangat. Lu tuh asisten dokter. Apa asisten rumah tangga sih? Risik. Di sana lah, Motor gua masih di puncak. bukan urusan gua. Yang penting lu udah nyampe Jakarta, oke? Bye.
Istirahat dulu nggak sambil saya bikinin teh? Terima kasih Naza. Yakin nggak mau? Teh buatan saya enak loh. Mencegah diabetes. Ya udah kalau gitu bikin teh aja sendiri di rumah. Ya, Makasih ya dok. sama-sama. Lihat nih ya. Dilihat nih tugas mama nih. Tuh. Papa mau berangkat kerja tuh. Leon, sini Leon. Papa pergi dulu ya. Sini dulu. Papa mau berangkat kerja. Salim papa dulu. Papa pergi dulu ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Aku udah meeting sama klien. Di mana? Sudirman. Oke. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa kabarin aja ya. Ya. Leon, Papa pergi dulu ya. Mwah. Iya, dadah. Pergi dulu ya. Pagi Mas Ryan. Pagi Pak Parjo. Langsung aja Pak, Bapak Wira ada di dalam. Baik, terima kasih. Terima kasih kamu sudah datang pagi-pagi. Iya Om. Kamu sudah berapa lama sih nanganin Naza? 16 kali sesi terapi, ditambah kemarin perjalanan ke puncak, jadi total semuanya 17 kali pertemuan Om Wira. 17 kali pertemuan, apa yang kamu lihat dari Naza? Orangnya capek. Capek berusaha kuat. Capek menjaga semua orang. Capek terlihat semuanya baik-baik saja. Tapi baik kan? Ya. Signifikan? Ya, menurut saya. Awalnya sulit. Sangat sulit Om Wira. Tapi setelah beberapa kali home visit, interaksi antara saya dengan Naza menjadi lebih natural. Yang mana Naza lebih mau bicara dan mau jujur soal apa yang Naza rasakan. Oh, jadi sekarang dia sudah mau menerima orang baru? Kalau alasannya tepat. Tepatkah? Saya harap seperti itu. Ryan. Ya, Om Wira. Saya mau nanya sama kamu, tapi ini di luar dari medisnya Naza ya? Ya, ya Om. Niat kamu sama Naza apa sih? Serius, Om Wira. Saya sih nggak kaget ya. Justru saya khawatir dengan yang lain. Ya karena Naza terus terang ini belum tahu semuanya. Dia belum tahu kalau kamu tuh dokter yang tiba-tiba muncul begitu aja. Dia belum tahu kalau saya yang minta bantuan kepada kamu duluan. Dia belum tahu kalau saya ini mengenal keluarga kamu sebelum dia mengenal jauh dengan kamu. Iya Om. Jadi beberapa waktu yang lalu Naza sempat bertanya bagaimana saya mengenal Om Wira yang bukan rekomendasi dokter Randy. Lalu saya menjawab, papa saya kenal dengan Om Wira. Kenapa kamu jawab begitu? Saya tidak mau berbohong, Om Wira. Saya tidak bisa bilang ke Naza bahwa saya tidak mengenal Om Wira, walaupun secara personal kita tidak dekat. Saya takut semua kebohongan itu akan melukai perasaan Naza. Yang mana Naza tidak akan mempercayai saya lagi, Om. Kalau hal itu terjadi, maka alasan apapun untuk saya memasuki kehidupan Naza, dia pasti tidak akan menerima. Saya harap Om Wira mengerti bahwa Naza berhak tahu, Om. Kapan kamu akan menjelaskan dia? Pada waktu yang tepat. Ya kapan? Ada waktunya, Om Wira. Saya ini takut banget. Takut banget kalau dia merasa diatur lagi. Saya percaya sama kamu. Tolong jaga anak saya.
pernikahan ulang itu bukan ide yang buruk sih. Mungkin dengan gitu kita bisa menghadirkan kembali momen-momen waktu aku sama Zia benar-benar saling mencintai sebelum ada orang ketiga. Halo, selamat siang Pak Albi. Halo Evelyn. Oh ya, tolong jadwalin saya ketemu dengan Pak Hanju ya. Pak Hanjo, pengacara pribadi Bapak. Iya betul. Baik Pak. Untuk kapan Pak dijadwalkannya? Secepatnya, kalau bisa di minggu ini ya. Baik Pak, akan saya jadwalkan. Oke, makasih ya Evelyn. Ya, sama-sama Pak Albi. Tash, tadi tuh Pak Albi nyuruh gue untuk jadwalin Pak Albi sama Pak Hanju. Hanju pengacara? Ada apa lagi ya? Gak tahu. Minta dijadwalin secepatnya lagi. Padahal kan kemarin baru habis ngasih bunga ke Bu Zia. Emang Pak Albi nggak ada bilang apa-apa kalau ini Pak Albi mau nerusin perpisahannya mereka atau mereka mau rujuk? Oh, gue nggak tahu deh. Pokoknya disuruh jadwalin secepatnya. Lo mau ikut gue nggak? Kemana? Ke rumah Pak Wira, minta tanda tangan validasi pembayaran. Sekalian nanti kita lunch. Oke. Dalam chat aja, dia terdengar tidak mau merepotkan siapapun. Papa bangga sama kamu. Waduh, udah jelek, makin jelek deh udah. Dulu gue kusut sih, kayak gini. Kasian juga ya. Mama masih disayang-sayang. Disayang-sayang sama siapa gue? Salbi. Ini kenapa lagi sih? Hah? Lo kenapa sama Evan? Hah? Justru itu. Semalam tuh gue udah niat banget tau nggak? Niat apa? Ngedate lah. Gue udah browsing tempat 3 hari Naza. 3 hari. Terus? Terus lo mau tahu dia jawab apa? Apa? Terserah kamu. Ya, Kenapa sih semua cowok kalau misalnya ditanya mau apa, jawabannya selalu terserah? takut salah kali. Ya mending salah daripada nggak ada pendapat. Terus gue tanya kan, emang kamu nggak ada tempat makan favorit? Lo mau tahu jawabannya apa? Apa? Warung Padang. Sabar dulu. Ya mungkin aja dia bercanda kali maksudnya. Justru gue nggak tahu dia bercanda apa serius. Kalau aku bilang warung Padang favorit aku di dekat kantor kamu ngambek nggak? Romantis banget kan? Iya, enggak sih. Ya kan? Gue tuh nggak habis pikir deh sama dia kayak lo mau tahu setelah dari situ dia jalan santai banget seakan-akan tuh nggak ada salah, seakan-akan gue nggak punya perasaan, gue nggak ngambek, gue harus fine aja. Nyebelin banget sih, nyebelin banget. Gue mau tanya sama lo, boleh nggak? Apa? Sekarang ini lo emang lagi bete aja? Atau sebenarnya lo takut? Gue nggak tahu sih benar apa enggak. Tapi mungkin aja lo takut sama masa lalunya dia. Ya mungkin karena takut itu lo jadi lebih sensitif sama semua yang dia lakuin. Gitu ya, Za?
Tapi lo masih punya banyak waktu kok. Lo harus pikirin, lo bisa nggak terima masa lalunya dia. Kenapa sih gue harus milih? Ya memang harus kayak gitu. Lo harus bisa terima tentang masa lalunya Evan, dan Evan juga harus bisa terima baik buruknya lo. Kan masa lalu gue baik-baik aja, Za. Ya, tapi kan Evan juga harus terima baik buruknya karakter lo. Lo kan gak selalu baik. Lo makan deh, mending. Muka lo udah jelek banget, bener. Bodo amat. Pantes dibodo amatin sama Evan. Selamat pagi, Dok. Pagi. Masuk angin? Angin lokal. Kenapa? Iya, Dok. Minum jahe panas? Sudah 5 gelas. Good. Perhatian yang mengambang, gak relevan. Perhatian yang konsisten. Lalu mencari alasan yang tepat untuk bertemu, memberikan perhatian istimewa, meluangkan waktu, bahasa tubuh. No. Nah, ini dia. Ini jauh lebih akademis. Ternyata sama teorinya. Sepertinya saya butuh narasumber langsung. Ya. Kenapa? Iya, Dok. Tolong ke ruangan saya sebentar ya. Iya, Dok. Masuk. Iya, Dok. Duduk. Di sini. Di mana lagi? Oh, iya. Kenanga jadi pasien. Kan Kenanga cuma pilek biasa doang, bisa minum obat warung, Dok. Ada yang saya mau tanyakan. Soal klinik? Bukan. Ini soal observasi umum. Kalau seorang pria mulai jatuh cinta, itu kelihatan dari mana menurut Kenanga? Dokter nanya Kenanga. Iya. Karena di sini kan kamu yang paling lama. Ah, itu. Oke, Kenanga bisa jawab. Ciri-ciri pria sedang jatuh cinta dengan wanita adalah hal kecil itu pasti diingat. Minuman, makanannya, seperti itu. Terus, biasanya tidak pernah mau repot. Tapi ini jadi tiba-tiba mau repot. Begitu. Terus, biasanya tiba-tiba hilang fokus. Selalu memikirkan hal itu diulang-ulang tanpa sadar ternyata dia sudah jatuh cinta dan juga itu tanpa ditanya. Benar. Oke. Kenanga? Iya, Dok. Terima kasih.
Sama-sama dok. Dokter mau nanya ke Nanga gitu? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih ya. Dari sekarang Kenanga boleh kembali kerja. Ya dok, kembali bekerja. Jangan lupa tutup pintu.